Merdeka tahun ini kami kemas, kebetulan saya ditunjuk oleh kementerian membidangi Subpokja pertukaran mahasiswa merdeka ini, dan alhamdulillah kami sudah melakukan persiapan sehingga diharapkan pada tahun ini program pertukaran mahasiswa ini lebih terencana dengan baik, karena kita nanti akan sudah menggunakan aplikasi yang siap, kemudian sistem informasi yang baik, dan juga beberapa perubahan-perubahan persyaratan dan lain sebagainya yang selama ini kami temukan di dalam proses monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, pengantar dari kami. Dan untuk tim sosialisasi ini akan dilaksanakan oleh 5 orang tim kami, yaitu yang pertama saya perkenalkan adalah Profesor Sukestiasno dari Universitas Negeri Semarang, kemudian ada Prof. Muslim dari Universitas Sriwijaya, kemudian ada Prof. Yoni Kusmariono dari Institut Pertanian Bogor, kemudian ada juga Profesor Iwan Setiawan dari Universitas Pajajaran, dan kebetulan saya sendiri dari Universitas Hasanuddin yang ditunjuk sebagai Ketua Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Mahasiswawan Setiawan selaku Ketua Pokja Kampus Merdeka untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Wawan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun perguruan tinggi swasta yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang mewakili rektornya yang telah hadir di sini. Kemudian tim dari Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Pak Ilham, Pak Keis, Pak Yoni, Pak Muslim, Pak Setiawan, yang juga telah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian PIC dari perguruan tinggi untuk pertukaran mahasiswa merdeka, serta juga yang saya hormati yang telah hadir di sini, Kepala LLDikti dari seluruh Indonesia dan juga Sekretaris LLDikti dari seluruh Indonesia yang sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi Pertukaran Kampus Merdeka 2021. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Salam hormat dari Pak Direktur, Pak Arif Junaidi dan Bu Paris Yanti, karena beliau berhalangan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Mas Menteri sudah melaunching kegiatan Kampus Merdeka Belajar, dan salah satu aktivitas Kampus Merdeka Belajar yaitu ada 8 aktivitas yang terkait dengan mahasiswa. Dan Pokja ini dibentuk oleh Pak Dirjen pada awal tahun ini untuk membantu mengakselerasi kegiatan program-program aktivitas Kampus Merdeka Belajar. Kegiatan aktivitas Kampus Merdeka sendiri ada 8 aktivitas sesungguhnya. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa salah satu program adalah Kampus Mengajar yang sudah berlangsung dan sudah berjalan saat ini. Dan pada minggu ini sudah di-launching juga kegiatan program pertukaran kampus merdeka yang pada pagi hari ini akan disosialisasikan oleh tim Subpokja kampus merdeka, pertukaran kampus merdeka, dan juga nanti dalam waktu dekat juga akan ada sosialisasi dan launching juga untuk program lainnya. Ada program pertukaran pelajar luar negeri atau International Student Mobility Award untuk pertukaran pelajar yang akan dikirimkan ke luar negeri, dan juga ada program magang mikrokredensial, program magang yang mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang internship di industri-industri dengan dibimbing oleh teman-teman profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertukaran mahasiswa merdeka sendiri untuk pertama kalinya diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan format yang berbeda dengan Permata Sakti sebelumnya.
di mana target mahasiswa yang akan dikirimkan pada semester ini, pada semester depan ini ada target 20.000 mahasiswa dengan 200 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan dukungan pendanaan dari LPDP. Jadi Bapak Ibu, untuk informasi, seluruh kegiatan 8 aktivitas kampus Merdeka Belajar ini nanti akan dibiayai oleh LPDP. Dan itu merupakan suatu kesepakatan dari seluruh Dewan Penyantun LPDP, di mana untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan pembiayaan beasiswa yang ada di kementerian untuk mendukung Merdeka Belajar didanai oleh LPDP. Diharapkan para mahasiswa dapat mengikuti seluruh aktivitas Merdeka Belajar, khususnya untuk kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka, untuk memilih secara bebas mata kuliah di berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat dan perluas kompetensinya, dan juga mendapatkan pengakuan 20 SKS. Untuk pengakuan 20 SKS ini akan ada permen Dikbud sendiri yang akan keluar dalam waktu dekat untuk perkuat bahwa seluruh kegiatan kampus Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh kementerian mendapat pengakuan sebesar 20 SKS. Selain itu, mahasiswa akan mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dengan modul Nusantara, sehingga tentunya akan mendapatkan manfaat dan memahami arti kebinekaan yang sesungguhnya, serta adat istiadat dan keberagaman budaya Nusantara dan suasana berbeda dengan tempat asalnya. Jadi diharapkan dengan kegiatan pertukaran kampus Merdeka kali ini, mahasiswa-mahasiswa akan meningkatkan kompetensi soft skill-nya dan bisa mengetahui perbedaan-perbedaan toleransi dengan di daerah-daerah yang berbeda dengan domisilinya, sehingga akan membuka cakrawala berpikirnya ya dan memahami arti kebinekaan sesungguhnya. Mahasiswa dan dosen juga terkait dengan pendanaan akan mendapatkan bantuan pendanaan dari LPDP. Secara teknis dan jelasnya juga akan dijelaskan oleh Pak Ilham dan Pak Kes dan tim Supokja terkait hal-hal apa saja yang diberikan oleh LPDP dalam kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini. Demikian sedikit pengantar dari saya, karena saya diminta untuk membuka acara. Mari kita buka acara ini supaya memberikan manfaat yang lebih luas untuk baik untuk mahasiswa maupun dosen dan seluruh stakeholder perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Mari kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sedikit pengantar dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu juga bisa mendukung seluruh kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini dan juga seluruh kegiatan aktivitas kampus Merdeka Belajar, karena kebermanfaatannya sangat jelas baik untuk mahasiswa, dosen, dan seluruh stakeholder di perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan Setiawan selaku Ketua Pokja Kampus Merdeka Belajar. Bapak Ibu Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu dari LL Dikti, Bapak Ketua LL Dikti, Bapak Sekretaris Pelaksana LL Dikti, dan para PIC yang saya hormati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk penyelenggaraan sosialisasi ini, perkenankan kami akan menyampaikan informasi yang akan disosialisasikan pada hari ini, yaitu menyangkut penyelenggaraan pertukaran mahasiswa merdeka 2021 ini. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangat berharap agar seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar terlibat di dalam proses pertukaran ini. Dan untuk itu kami dari Supokja Kampus Merdeka Belajar sudah menyusun suatu pedoman operasional baku yang kita sudah atur sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia dimanapun berada itu dapat berpartisipasi mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka tahun ini. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Rektor, terutama sebagai pimpinan perguruan tinggi, agar supaya bisa melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa dan dosennya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ini.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung menuju ke menyajikan pertukaran mahasiswa Merdeka 2021. Yang tampil di layar ini adalah merupakan logo dari pertukaran mahasiswa Merdeka dan tidak memakai singkatan. Jadi kita langsung menggunakannya sebagai pertukaran mahasiswa Merdeka 21. Oke. Tujuan daripada kita untuk melakukan sosialisasi pada hari ini, pertama adalah ingin menyampaikan informasi ke perguruan tinggi dan LLDikti tentang program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021. Dengan demikian, kami berharap agar perguruan tinggi setelah proses sosialisasi ini juga dapat melakukan sosialisasi internal ke fakultas dan program studi dan kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah yang ada di kampusnya, dan tentunya target utama kita adalah para mahasiswa calon peserta. Dengan demikian kami mengharapkan perguruan tinggi memiliki kesiapan untuk ikut serta pada program pertukaran Merdeka pada semester ganjil tahun ini, yaitu kita akan mulai pada akhir Agustus dan awal September. Yang kedua, kami juga mengharap agar perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi lebih awal dengan para pemangku kepentingan yang terkait, baik yang di dalam kampus maupun di luar perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan Pak Wawan tadi, bahwa pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah merupakan bagian dari pertukaran pelajar yang merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Selain dari pertukaran pelajar ini kita bagi dua, ada pertukaran mahasiswa Merdeka juga yang merupakan pertukaran mahasiswa antar kampus perguruan tinggi di dalam negeri, dan ada juga pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Bapak Ibu sekalian, pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah merupakan tahun ini pertukaran mahasiswa antar pulau yang dilaksanakan selama 1 semester agar memberikan pengalaman kebinekaan Nusantara dan sekaligus mendapatkan kredit sistem alih kredit antar perguruan tinggi yang setara dengan 20 SKS. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan kepemimpinan soft skill mahasiswa agar mampu berbaur dengan berbagai latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme, juga memberikan pengalaman belajar pada perguruan tinggi lain di luar kampusnya, bahkan di luar pulau domisilinya, untuk mendapatkan suatu alih kredit guna memperkuat dan memperluas kompetensinya. Dan yang ketiga adalah memberikan pengalaman kebinekaan melalui berbagai modul Nusantara nanti yang ini barangkali baru, berbeda dengan apa yang kita laksanakan selama ini. Kita hari ini atau tahun ini akan mengemasnya dalam bentuk pengalaman kebinekaan modul Nusantara. Muatan utama sebetulnya pertukaran mahasiswa ini ada dua. Yang pertama yaitu tentunya adalah kegiatan akademik melalui pertukaran mahasiswa antar kampus dengan sistem alih kredit mata kuliah. Muatan kedua yang saya sampaikan tadi adalah dilaksanakannya suatu kegiatan sosial kemasyarakatan melalui modul Nusantara yang nanti dibagi menjadi 4 kegiatan yang kami sebut sebagai kegiatan kebinekaan, kemudian kegiatan inspirasi, kemudian kegiatan refleksi, dan kegiatan kontribusi sosial. Jadi dua muatan inilah yang menjadi muatan utama untuk pertukaran mahasiswa, dan kedua kegiatan ini nanti mendapatkan pengakuan SKS atau kredit bagi mahasiswa sesuai dengan nanti insya Allah dalam waktu dekat akan dikeluarkan keputusan menteri yang mendukung pengesahan SKS dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian, di dalam program pertukaran mahasiswa tahun ini atau pertukaran mahasiswa Merdeka ini, setiap perguruan tinggi itu memiliki peran dan kedudukan. Jadi satu perguruan tinggi akan memiliki peran sekaligus 3, yaitu berperan sebagai PT pengirim,
juga berperan sebagai PT penerima dan sekaligus menjadi PT mitra. Nah, apa yang dimaksud dengan PT pengirim adalah perguruan tinggi di mana mahasiswa sedang menempuh pendidikan atau yang kita kenal sebagai perguruan tinggi asal. Sedangkan perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi di mana mahasiswa ditempatkan untuk mengikuti pembelajaran selama 1 semester atau kita selama ini kenal dengan PT tujuan. Sedangkan perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di mana mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring atau pembelajaran jarak jauh sesuai yang diprogramkan baik oleh program tinggi asal maupun perguruan tinggi lainnya. Jadi formatnya adalah mahasiswa kita dari perguruan tinggi asal itu akan dikirim secara fisik mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi penerima, tetapi setelah dia sampai di perguruan tinggi penerima, mahasiswa masih memiliki kesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara daring, baik di perguruan tinggi asalnya maupun di perguruan tinggi lain yang menyajikan berbagai mata kuliah di dalam program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi itu kira-kira peran dan kedudukan Bapak Ibu sekalian perguruan tinggi di dalam proses pertukaran ini. Kemudian ada apa, Pak? Ya. Lanjut Pak Takis, lanjut Pak. Rektor dan yang saya hormati Pak Rektor, kemudian dari Aditi, kami ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ilham. Saya lanjutkan saja, terima kasih. Jadi pertukaran mahasiswa yang dilakukan itu nanti juga dilakukan lintas pulau. Jadi antara kita bagi menjadi 6 kepulauan, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Bali 1, Papua dan Maluku 1. Nanti dari setiap mahasiswa harus listasi. Dan komposisi jumlahnya seperti ini, PTN ada 74, PTS yang memenuhi kriteria itu 1.900, sehingga nanti kita sekitar yang diharapkan ini 1.924 yang bisa terlibat. Kemudian yang komposisi akreditasi yang kita harapkan nanti memang berharap ini semua PTN bisa terlibat, yang juga nanti dari swasta memang yang akreditasi baik sekali, yang unggul, yang diharapkan bisa terlibat dari 1.900. Kita masuki saja pada ketentuan dan persyaratan. Persyaratan yang kita ada 3 hal, nanti persyaratan perguruan tingginya, persyaratan bagi dosen, dan persyaratan bagi mahasiswa. Mulai dari persyaratan untuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah program studi S1, PTN maupun PTS non vokasi tadi sudah dijelaskan di bawah naungan Kemdikbud yang memenuhi kriteria persyaratan perguruan tinggi. Yang kedua sekaligus berperan sebagai dari 3 hal tadi yang Pak Ilham tadi, kita nanti dari satu PT ini bisa menjadi PT pengirim, bisa menjadi penerima, dan sekaligus menjadi PT mitra. Yang ketiga, pertukaran mahasiswa dapat dilakukan pada program studi yang sama, dapat juga nanti lintas prodi, tidak harus resiprokal, bisa prodi yang berbeda. Kemudian PT menawarkan mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah. Nanti untuk pelaksanaannya bisa luring dan daring, juga nanti disertai dengan modul pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan dosen pembimbing dan mentor. Nanti ada 1 mata kuliah khusus yang ini harus dilakukan, yang diberi nama kegiatan modul Nusantara. Setiap perguruan tinggi nanti harus ini disajikan nanti 2 SKS. Kemudian PIC dan tim pelaksanaan BPT yang ditunjuk oleh pimpinan. Setiap PT menunjuk PIC dan juga membantu tim pelaksana juga nanti yang ngurusi tentang akun, pendaftaran dan sebagainya, ini teknis perlu ada orang. Oke, ketentuan khusus dari ketentuan umum. Kalau ketentuan khususnya adalah yang pertama, pengalihan dan perolehan angka kredit adalah pengesahan hasil pertukaran yang dilakukan baik antar prodi yang sama maupun prodi yang berbeda. Yang kedua, pertukaran berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh PT sesuai dengan keunggulan dari ciri ilmiah
pokok atau academic excellence yang mendukung program MBKM. Jadi dalam hal ini nanti tidak kita melihat disparitas antara PTN, PTS, tetapi PTN yang unggul juga, karena nanti juga bisa PTS yang asal mereka memiliki mata kuliah unggul yang tadi yang diberikan. Kita tidak melihat aplikasinya. Dan keunggulan itu dan itu merupakan suatu hal yang penting yang bisa dilakukan. Jadi nanti pertukarannya itu bisa antara PTN dan PTS. Yang ketiga, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring dan daring menggunakan aplikasi Sepada Dikti. Ya, ini memang aplikasi Sepada Dikti yang lalu kita sudah perbarui, nanti Sepada Dikti yang baru ini nanti lebih aman, lebih mudah dan sebagainya, sehingga nanti bagi dosen-dosen atau PT yang belum nanti ada proses pendaftarannya. Ya, nanti bisa tertampung semuanya. Keempat, modul pembelajaran dikemas secara utuh dan sistematis yang memuat seperangkat pengalaman belajar yang pertama memuat pelajaran, materi substansi, pembelajaran dan evaluasi. Nanti secara detail akan dijelaskan di bawah. Ya, saya kira ini normal biasa ya. Kemudian ada satu lagi yang ini menjadi bagus tadi, yaitu namanya modul Nusantara, adalah pedoman pelaksanaan kegiatan non-akademik yang dikemas secara sistematik, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana. Ini nanti isinya apa, di bawah ada penjelasan. SDM pelaksana teknis terdiri dosen pengampu mata kuliah yang menambahkan. Nah, khusus menangani modul Nusantara nanti ada dosen pembimbing modul Nusantara, nanti bisa diampu oleh siapa latar-latar, tapi ada persyaratan khusus nanti. Kemudian yang juga nanti akan didampingi oleh mentor modul Nusantara. Nanti mahasiswa yang pengalaman. Kemudian PIC itu ketentuan umum dan khusus untuk PT. Sekarang ketentuan dan persyaratan perguruan tinggi yang berikutnya adalah wajib mengirim dan menerima mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka. Ini memang bagaimana sekarang kita mengembangkan wawasan Nusantara, Bhinneka dan sebagainya, ini memang perguruan tinggi PTN juga wajib berkenan untuk mengirimkan kepada mahasiswanya, dan nanti juga menerima juga. Ada nanti ada peraturannya. Yang kedua, mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh daring dengan menggunakan manajemen sistem Sepada Dikti ya. Nanti kalau memang belum terkait dengan Dikti ada LMS-nya Dikti itu sendiri, nanti dilink-kan dengan Sepada Dikti. Yang ketiga, menawarkan mata kuliah unggulan minimal 5 dan maksimal 20 mata kuliah yang ditawarkan ya, keunggulan masing-masing ya dari berbagai konsumsi. Kemudian jumlah peserta setiap mata kuliah nanti dia terselenggara kalau ada 10 mahasiswa dan maksimal 40 mahasiswa yang dari perguruan tinggi lain. Dengan ketentuan dapat membuka kelas paralel andaikan ada satu mata kuliah yang betul diminati dan itu banyak peminatnya. Itu dimungkinkan nanti bisa membuka kelas paralel. Maksudnya di sini adalah setiap kelas nanti mengampu hanya 40 mahasiswa ditambah dengan mahasiswanya sendiri di PT-nya itu sendiri. Yang mungkin salah luring. Tapi untuk 40 mahasiswa di luar itu harus ada. Kemudian jumlah SKS yang dipertukarkan sebanyak 20 SKS dengan skema komposisi 20 SKS seluruhnya ditempuh di PT penerima secara luring. Jadi maksudnya dari satu perguruan tinggi misalnya dari UNES dikirim ke Makassar itu sudah sepenuhnya diambil 20 SKS. Nanti ada di perguruan tinggi penerima. Kalau usah mengambil daring itu mungkin. Nah, kemungkinan yang kedua bisa 10 mata kuliah yang ditempuh dari PT penerima dikirim itu dengan 10 mata kuliah. Itu harus, kemudian yang 10 bisa diambil di PT sendiri maupun di PT mitra. Dilaksanakan secara daring. Yang keenam itu PT wajib melaksanakan kegiatan modul Nusantara dengan 22 SKS. Jadi dari atas wajib, dan nanti ada modulnya, ada pembinaannya, ada mengaturnya. Kemudian yang ketujuh, PT wajib menyetarakan atau pengakuan akreditasi total 20 SKS bagi peserta program merdeka. Artinya yang nanti tidak sesuai dengan apa yang kurikulum itu nanti wajib memberikan pengakuan yang setara dengan nanti dengan 20 SKS. Kita ambil contoh dengan skenario yang tadi pengambilan 20 SKS tadi ada 3 model. Di sini kita ambil contoh yang pertama,
yang diambil secara sepenuhnya 20 SKS mata kuliah itu di PT penerima. Jadi dikirim ke PT yang luar pulau tadi, sehingga 20 SKS itu komposisi bisa 2 SKS kemudian kurang lebih 9 SKS mata kuliah penguatan kompetensi sesuai dengan kurikulum program studi. Nah, misalnya kalau nanti dari semester 3, nanti persyaratan semester 3 sampai semester 8 itu bisa mengambil mata kuliah yang misalnya yang mata kuliah yang bahasa agama itu nanti bisa kewirausahaan itu masih bisa diambil. Kemudian bisa juga mengambil 9 SKS mata kuliah memperluas kompetensi, yaitu mata kuliah yang relevan dengan kurikulum. Jadi maksudnya yang diunggulkan dari PT penerima tadi bisa diambil. Jadi bisa seluruhnya 20. Sehingga yang lain-lainnya tadi yang dari PT pengirim, PT mitra itu nanti menolak. Tapi bisa mengambil dengan cara yang kedua, yaitu model distribusi kegiatan pelajaran dengan 10 SKS wajib itu di PT penerima, yaitu dengan 2 SKS Nusantara, 4 SKS mata kuliah unggulan yang ditawarkan di PT itu, kemudian 4 SKS mata kuliah yang saya katakan itu, yang misalnya bisa mengambil Pancasila bagi semester 3, kewirausahaan, ini yang belum diambil yang semester awal ya, di tempatnya PT penerima bisa. Kalau yang semesternya udah pasti di depan, itu bisa mengambil skripsi, praktek kerja, misalnya kalau di LPTK ya nanti PPL, dan yang 10 itu diambil ditempuh mata kuliah di PT pengirim atau PT mitra. Ini bisa di program, yaitu 10 mata kuliah wajib yang masih perlu diikuti dari program pengirim. Sama, jadi dari asal itu bisa mengambil semuanya 10 SKS pengirim, yang 10 dari PT pengirim tadi itu 10 SKS. Gitu. Jadi nggak usah ngambil mitra yang lain, itu boleh. Tapi nanti pelaksanaan kalau mengambil PT sendiri ini dilaksanakan secara daring karena mahasiswa berada di pulau lain. Langkah yang ketiga yaitu mulai disebut dengan kegiatan pembelajaran bagi-bagi nih 10 SKS tadi di PT penerima persis dengan komposisi tadi 2, 4, 4 tadi, kemudian yang 10 lagi itu dibagi ke ini bebas ya, bisa dari PT asal sendiri dan PT mitra yang dia ambil, tidak terbatas pada lintas pulau dimanapun, di PT sendiri, PT yang sepulau juga boleh, PT luar pulau juga, yang pokoknya yang merasa mahasiswa itu mahasiswa yang mata kuliah yang menarik, unggul, dan itu bisa diambil. Ini yang versi ketiga. Saya kira nanti bisa memilih. Jadi artinya nanti antara PTB dan PTS itu sebenarnya ada peluang untuk bisa melakukan semuanya, PTN ke PTS, PTS ke PTN. Good. Sekarang ketentuan persyaratan peserta ini mahasiswa. 1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dari PDIKT di tahun 2021 pada semester 3 sampai dengan semester 8. 2. Mahasiswa hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program pertukaran mahasiswa merdeka. Artinya kalau tahun kemarin sudah mengikuti Permata Sakti atau sebelumnya sudah mengikuti ya tidak diperkenankan. Jadi hanya kesempatan sekali saja. Yang ketiga, memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,5 dan atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi. Andaikan itu kemudian yang keempat, memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegrasi, kreatif, dan inovatif. Ini terutama nanti dengan mengambil modul Nusantara tadi yang sangat dibutuhkan. Karena setiap mahasiswa nanti harus mengambil mata kuliah. Yang kelima, tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim. Yang keenam, bersedia menaati seluruh ketentuan tertulis pada POB, Pedoman Operasional Baku, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Berikutnya, ketentuan persyaratan untuk dosen pengampu mata kuliah. Di Permata seperti yang dulu ya. Nah, ini saya 1. Mata kuliah yang ditawarkan terdaftar di pangkalan Pak 2021, andaikan nanti belum jika bisa didaftarkan.
Yang kedua, menyiapkan materi kuliah dalam bentuk modul pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS pada TV. Kemudian yang ketiga, menyiapkan CV sebagai persyaratan ini dalam PDF yang diunggah pada saat pendaftaran, yang keempat menyiapkan surat rekomendasi atau SK dari pimpinan perguruan tinggi. Yang kelima, menyiapkan RPS semester sebagai bagian tidak terpisahkan dari modul pembelajaran tadi. 6. Melaksanakan asesmen tentang kemampuan dan hasil peserta. 7. Membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke PIC, program pertukaran mahasiswa merdeka di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke PIC. Yang ke-8 dianjurkan membuat dokumentasi, video, foto, atau pendek, pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan perkuliahan sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan ketentuan persyaratan bagi dosen pembimbing modul ini khusus ya, artinya yang bukan dosen mata kuliah tadi. Yang pertama, menyusun materi modul Nusantara sesuai dengan panduan pembuatan modul Nusantara. Ini nanti persyaratan dosen pembimbing modul ini nanti ada seleksi khusus ya, sehingga nanti dia harus mempunyai ini kemampuan menyusun materi modul Nusantara sesuai dengan panduan kita ada panduannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan CV riwayat hidup berisi pengalaman organisasi untuk diunggah saat pendaftaran. Yang ketiga, menyiapkan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Yang keempat, memfasilitasi dan membimbing peserta untuk dapat mengikuti seluruh kegiatan modul Nusantara dengan baik sesuai dengan jadwal disusun sedemikian rupa timeline-nya. Yang kelima, melakukan asesmen tentang dinamika dan kemajuan peserta. Itu ada pemilihan nanti karena SKS ada penilaian. Membuat laporan bulanan ini pelaksanaan kegiatan modul Nusantara melalui pengisian form, membuat logbook pada aplikasi program pertukaran mahasiswa. Ini dimasukkan di pada. Kemudian nomor 7, membuat dokumentasi, foto, video, stream pendek pelaksanaan kegiatan modul Nusantara sebagai bagian dari aktivitas kegiatan program. Itu adalah dosen pembimbing. Ada yang mendampingi lagi mentor namanya sekarang. Mentor ini dilakukan oleh mahasiswa yang ditunjuk, jadi mahasiswa yang memenuhi syarat itu adalah berikut. 1. Memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa, tempat mengisi waktu luang, lokasi belanja, tempat kuliner, dan komunitas budaya. Dan melakukan tur lokasi pada minggu. Maksudnya kalau mahasiswa itu karena luring pergi di perguruan tinggi, tujuan itu tadi adalah belum mengenal sesuatu, ini ada mentornya yang bisa memberikan pandu, mengantar, dan supaya mengerti. Kemudian yang kedua, membantu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam adaptasi akademik dan sosial budaya terutama setempat. Membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan. Yang keempat, memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran dan melakukan kepada pembimbing jika terjadi pelanggaran berat. Yang kelima, berperan sebagai tanggap darurat jika terjadi kondisi darurat seperti kecelakaan, ada kondisi darurat lainnya. Yang keenam, mendukung terlaksananya kegiatan Nusantara, kebinekaan. Nusantara itu berempat ya, kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Misalnya memastikan kehadiran, tertib, mengembangkan ide, dan lain sebagainya. Saya kira ini sama sudah tentang PIC, saya kira umum ya, saya sampaikan saja. Itu yaitu menyediakan layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah. Yang kedua, menyediakan layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai kontrak program pertukaran mahasiswa merdeka. Yang ketiga, menyediakan layanan kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pertukaran mahasiswa merdeka. Yang keempat, melakukan koordinasi teknis dengan peserta, dosen, mahasiswa, dosen, PT, dan juga program pertukaran mahasiswa merdeka.
Itu yang terkait dengan persyaratan. Saya kira untuk proses pembelajaran ini bisa dilanjutkan Pak Muslim. Silakan Pak Muslim untuk melanjutkan